Dan malam hari ini kita bahas hal ini langsung bersama salah satu ibu ataupun ibu yang saat ini menderita lumpuh setelah operasi sesar melahirkan, Ibu Ratih Rainada, dan juga Ketua Komite Medik RSUD Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Dr. Riza Nasution, yang akan nanti bergabung. Saya ke Ibu Ratih dulu kalau begitu. Ibu Ratih, selamat malam. Malam. Saya ikut prihatin dengan kondisi yang Ibu alami ya, Bu Ratih. Ibu Ratih, apa yang Ibu rasakan sekarang, Bu? Masih nyeri semua, seluruh Nyeri badan. semua, badannya sakit semua begitu ya? Sampai nggak bisa duduk katanya ya? Duduk aja susah ya? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Kalau waktu Ibu dioperasi, ini kan tahun 2024 ya, Bu ya? Ini bisa Iya, September. Berarti sudah berapa bulan tuh? Sudah sekitar 9 bulan ya, sudah cukup lama. Iya. Nah, bisa diceritain lagi nggak, Bu? Awal mula Ibu ini menyadari ada kemungkinan kalau Ibu bilang malpraktik katanya dalam proses persalinan. Itu gimana sih? Iya, jadi pas masuk ruang operasi kan disuntik bius ya. Nah, terus nggak lama dokternya datang, langsung disediain lah alat-alat itunya buat operasi. Nah, udah gitu dokternya megang perut, kirain saya kan mau ditanya masih berasa atau enggak gitu. Taunya langsung dibelek perut saya. Oke, dan itu Ibu masih dalam keadaan sadar gitu? Iya betul, masih sadar banget. Saya langsung teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit banget dok. Gitu. Ya gitu, dokternya bilang angkat kakinya. Saya bilang kaki saya udah kesemutan dok, gitu kan. Udah gitu langsung dibelek lagi kedua kalinya. Oke, gitu. Nah kalau yang berdasarkan informasi yang kami sampaikan tadi, Ibu, kan rumah sakit bilang Ibu itu menderita TBC tulang, Ibu ya. Nah itu Ibu pernah riwayat penyakit ini nggak, Bu, sebelumnya? Enggak pernah tahu, malah kaget dibilang TB tulang, harus operasi tulang belakang pakai pen juga. Oh, itu udah dikasih tahu sama dokter sejak kapan harus operasi? Desember 2024. Iya, betul. Oke, saya kalau gitu saya tanyakan ke Pak Reza ya, Pak Dr. Riza Nasution. Beliau ini adalah Ketua Komite Medik RSUD Hasbullah Abdul Majid. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam. Waalaikumsalam, Pak Riza. Mungkin saya juga bertanya hal yang sama. Kalau tadi versinya Ibu Ratih mengatakan seperti itu. Kalau dari RSUD Hasbullah, bagaimana cerita kronologinya sebenarnya awalnya pada saat operasi sesar Ibu Ratih ini? Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi awalnya tanggal bulan 9 di tanggal 30, Ibu Ratih datang dengan hamil 36 minggu. Dengan ketuban pecah dini 4 jam. Terus bayinya letak lintang dan ada ancaman gawat janin. Jadi telah dilakukan pemeriksaan oleh spesialis obgyn kami, baru dalam jangka waktu 1 jam langsung dari awal sudah diputuskan ini harus operasi emergensi seksio sesaria dengan memikirkan keselamatan ibu dan bayi. Jadi yang dikeluhkan oleh Ibu Ratih ketika pada saat awal setelah dilakukan pembiusan di daerah pinggang dan ketika Bu Ratih sudah tidak bisa bergerak kakinya, kami kan menganggap sudah tidak, obat bius kami sudah jalan. Terus dicoba dicubit, baru dilakukan sayatan-sayatan di kulit itu lapis per lapis. Nah ketika Ibu merasakan nyeri, Ibu Ratih merasakan nyeri, dokter kami langsung berhenti. Enggak gitu. Ya. Nah itu tadi Bu Ratih langsung merespon nggak gitu. Masih terus dilakukan operasi. Oke, nanti saya juga akan tanyakan lagi kepada dokter bagaimana tindakan ketika, ya itu tadi kalau kata versinya Pak Riza, tidak dilakukan tindakan apa-apa lagi setelah menyadari Ibu Ratih ini masih dalam keadaan sadar. Nah setelah itu apa yang dilakukan, kami akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
Kembali di Sapa Indonesia Malam, kami masih membahas saat ini seorang ibu muda asal Bekasi yang mengalami lumpuh setelah melakukan operasi sesar di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Tadi saya bertanya ke Pak Riza. Pak Riza, kalau versinya Bu Ratih kan tadi sudah masih sadar dan terus dilakukan tindakan. Kalau Pak Riza kan tadi mengatakan di stop gitu, tidak ada tindakan. Sebenarnya apa yang pada saat itu di stop lalu tidak ada tindakan, apa tindakan yang dilakukan? Kendati Pak Bu Ratih tadi mengatakan masih ada tindakan begitu. Apa yang dilakukan saat itu, Pak Riza? Nah, jadi ketika kejadian itu, ketika pasien merasakan nyeri, dan kemarin kami juga sudah beserta dokter yang mengerjakan operasi datang ke rumah. Kebetulan datang bersama Pak Wali, datang konfirmasi. Dokter kandungannya langsung duduk. Gitu. Jadi langsung duduk. Sampai gitu. Oke. Nah, Pak Dokter, investigasi ID kan mengatakan memang tidak ada malpraktik katanya. Tapi bagaimana rumah sakit memastikan prosedur ini sudah dijalankan sesuai standar begitu? Jadi begini, perlu dipahami bahwa pasien ini masuk dengan hamil, dia kan udah gawat janin, kami dari RSUD, karena dia gawat janin, kami berusaha menyelamatkan ibu dan bayi. Lalu telah dilakukan operasi sesar, ibu dan bayinya selamat, lalu dilakukan perawatan, terus pulang dalam kondisi lukanya baik, lalu sempat kontrol juga ke dokter kandungannya. Nah, baru 2 bulan kemudian, di bulan 12, pasien datang kembali ke emergensi dan ternyata kelemahan di anggota gerak bawah. Dirawat oleh dokter saraf, dilakukan pemeriksaan MRI, didapatkan adanya kerusakan pada tulang belakang, dari mulai tulang pinggang, dada, dan leher. Tapi kerusakan itu bukan berarti disebabkan pasca operasi sesar itu ya, Dok ya? Atau bagaimana? Oh, tidak. Jadi dilakukan juga pemeriksaan radiologi ronsen pada pasien itu. Pasien itu sudah tegak dengan diagnosa spondilitis TBC kronik. Dan itu dalam jangka waktu lama untuk sampai seperti itu, dan posisi tulangnya pada saat dilakukan MRI itu memang sudah posisi rapuh. Yaitu prosesnya lama. Baik, saya ke Bu Ratih lagi. Bu Ratih, singkat saya terakhir bertanya ke Ibu, kondisinya kan sekarang juga sudah tidak memungkinkan untuk beraktivitas begitu. Iya, betul. Apa langkah yang akan Ibu tempuh nih kalau memang sekarang kalau kata rumah sakit katanya ini bukan kesalahan rumah sakit begitu. Tapi langkah yang mau dilakukan selanjutnya apa nih, Bu? Ya, kita minta pertanggungjawaban. Tetap minta pertanggungjawaban ya. Aku sadar dan masih pas operasi itu masih sadar. Dokter yang bedah itu ngomong sendiri. Baik. Ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya seperti itu. Nah ini Pak Riza terakhir juga, Ibu Ratih tetap meminta pertanggungjawaban rumah sakit. Nah biar ada win-win solution bagaimana nih kira-kira Pak Riza? Jadi begini, untuk Ibu Ratih, yang pertama omongan yang dibilang kadaluarsa itu kami punya prosedur untuk obat-obatan itu sesuai dengan aturan Kemenkes dan computerized. Jadi itu tidak benar, tidak ada obat kadaluarsa, malah di kami jarak kurang 3 bulan sudah dikembalikan. Untuk pertanggungjawabannya, kami secara medis Rumah Sakit Umum Dr. Hasbul Habib tetap menerima dan merawat ibu tersebut dari sisi medisnya. Baik, kalau begitu semoga ada solusi juga ya, ada win-win solution, karena Ibu Ratih merasa masih ada yang harus diselesaikan dan pihak rumah sakit juga merasa ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Nah ini semoga ada jalan tengahnya, nanti didiskusikan kembali antara Bu Ratih dan pihak rumah sakit. Baik, terima kasih Bu Ratih dan Pak Riza telah berbagi pandangannya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam.